Lagu buat Pak Lurah. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Jokowi makin kaya, rakyatnya makin miskin. Jokowi makin kaya, rakyatnya makin miskin. Negara bukan milik golongan dan juga bukan milik perorangan. Tarik mah. Dari itu jangan seenaknya memperkaya diri membabi buta. Seluruh harta kekayaan negara hanyalah untuk kemakmuran rakyatnya. Namun hatiku selalu bertanya-tanya, mengapa kehidupan tidak merata? Jokowi makin kaya, rakyatnya makin miskin. Jokowi makin kaya, rakyatnya makin miskin. Salam perubahan. Merdeka. Keren. Luar biasa ibu-ibu ini. Hai, kumpul nih kaum kelaparan. Info. Kelaparan. Kenapa beras ini pada mahal? Karena sama Pak Lurah ditimbun. Ini fakta, ini sudah A1 beritanya. Kan namanya juga sebelum hujan sedia payung. Makanya kaum kelaparan ini disisa dulu. Habis itu nanti dikasih lagi beras 10 kilo. Ya, harganya mereka kan dihargain sama beras 10 kilo. Kasihan. Ya, maklumlah kaum kelaparan. Dikasih beras 10 kilo menderita kelaparan sampai 2029. 2029. Selamat Kita kecolongan karena ada 40 perusahaan ilegal baja dari Cina yang beroperasi di Indonesia. Kalau gue bilang sih enggak kecolongan, enak banget kecolongan sampai 40 kali. Kalau ada yang kecolongan sampai 40 kali, namanya bukan kecolongan, itu namanya kedunguan. Lagian ya, masalah ilegal dan legal itu cuma masalah perjanjian di atas kertas. Mungkin 40 perusahaan ini udah ada kesepakatan, cuman gak di atas kertas, jadi disebut ilegal. Aduh, Cina lagi, bikin kereta cepat, dibangga-banggain karya pemerintah, sama halnya kayak jalan tol, karya pemerintah, hasilnya dari utang juga ke Cina. Tapi giliran utangnya udah setumpuk, pemerintah malah ngomongnya ini tanggung jawab kita bersama. Udah tuh, terus saya kita bayarin utangnya, yang utang dia yang bayarin kita, ditek-tekin lah pajak semuanya ditek-tekin lah. Aduh, yang bagus pengennya nama dia, yang bayar utangnya masyarakat. Gila gak lu? Negara kita kaya banget sama sumber daya alam, tapi apa mahal di sini. Bahkan bahan bakar juga termahal juga. Kadang ada yang bilang, ya sumber daya alamnya banyak kan karena emang luas Indonesia tuh besar, luas. Kekayaan sumber daya alam Indonesia udah sepadan dengan luasnya. Jadi masalahnya bisa nggak ngelolanya? Kan kayak gitu pertanyaannya. Harusnya dengan sumber daya alam yang banyak, segitu banyaknya, masyarakat kita masih suka minta-minta bantuan dari pemerintah. Sampai ngarepin bantuan dari pemerintah. Ini kan bukti kegagalannya pemerintah dalam menjalankan amanat undang-undang yang kita punya, merawat fakir miskin dan mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Ngomongin mencerdaskan kehidupan bangsa, IQ kita aja di bawah rata-rata. Jadi amanat undang-undang mana yang udah dijalankan oleh pemerintah? Nggak ada. Gak usah pakai ngomongin Pancasila kita yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang satu aja masih susah diterapinnya, dituduh politik identitas lah, radikal lah, bawa-bawa agama dalam politik. Susah emang masyarakat kita mah. Kebutuhan yang mungkin sifatnya sunk cost sebetulnya, tapi kemudian karena dianggarkan maka mesti dibayar oleh negara, tuh kan. Jadi semua kebutuhan tersier menteri-menteri di IKN itu
pasti akan dituntut oleh setiap kementerian untuk dianggarkan. Begitu menterinya tuntut, dirjanya juga tuntut, direkturnya tuntut, kepala bagian tuntut. Akibatnya anggaran itu pasti akan banyak dihabiskan untuk hal-hal kecil-kecil yang belum bahkan direncanakan. Emang, Tetapi karena betul. udah pindah ibu kotanya, maka kebutuhan itu mesti dipenuhi. Sekaligus untuk membujuk supaya aparat sipil negara itu nggak bolak-balik ke Samarinda atau balik ke Jakarta setiap weekend. Jadi terjadi lagi kesenjangan di dalam anggaran itu. Dan itu yang kita maksud bahwa Jokowi nggak punya desain, nggak bisa membayangkan bahwa APBN itu adalah batas ambisi politik dia. Ya, nah ini saya kira ini problem awal yang akan dihadapi oleh pemerintahnya Prabowo Gibran karena sudah dipastikan bahwa Pak Jokowi at all cost dan apapun caranya akan memaksakan mereka semua itu harus sudah pindah di ibu kota negara. Nanti soal bagaimana jadinya itu kan seperti biasa dia nggak akan mikir, pokoknya dia yang penting kerja dulu. Gitu. Jadi dia akan saksikan sendiri arogansi dia itu, dan arogansi itu juga akan menumbuhkan sentimen baru pada Pak Prabowo. Jadi Prabowo akan dibebani lagi sentimen pada Jokowi yang harus diselesaikan oleh Prabowo kan begitu Jokowi lengser, nggak ada lagi orang yang mau demo atau mengolok-olok Jokowi kan, ya pasti demo dan olok-olok itu jatuh pada rejim yang baru, pada pemerintah baru, pada Prabowo presiden kena baru. imbas. Jadi ini soalnya tuh. Jadi tetap kita lihat bahwa efek dari Mahkamah Konstitusi itu masih panjang itu, dan pemburukan juga makin lama makin bisa kita bayangkan karena keadaan ekonomi dunia, dan itu sebetulnya beban yang memusingkan Pak Prabowo. Jadi mungkin Pak Prabowo akan nulis lagi buku baru, itu paradoks dia sendiri, bukan lagi paradoks Indonesia. Ya, jadi kendati Pak Prabowo berkali-kali menyatakan dia akan menjadi penerus dari Pak Jokowi, tapi saya amati Anda berbicara termasuk dengan saya dan juga di forum-forum lain, Anda tetap yakin bahwa ini akan terjadi konflik dengan Pak Jokowi ya. Dan saya menduga ini IKN ini menjadi salah satu yang potensi besarnya di situ dimulainya konflik itu. Iya, karena IKN itu adalah mimpi Pak Jokowi sepanjang 10 tahun ini. Dan mimpi itu akan jadi mimpi buruk ketika dia tahu bahwa Prabowo tidak mungkin memenuhi IKN itu. Karena Prabowo sendiri akan ditagih soal makan siang gratis. Jadi ini kan janji antar janji yang pasti akan ada friksi di situ. Apalagi kalau dikomporin terus-menerus, Pak Jokowi bagaimana nanti IKN itu mesti dipercepat. Karena itu batalin dulu tuh yang makan siang gratis. Pada saat dibatalin, ya caci maki datang pada Prabowo. Bahan pokok naik, perekonomian anjlok parah, saya kira betul-betul sangat mengerikan. Ditambah lagi adanya tambang ilegal yang dilakukan oleh Cina, dan pemerintah beralasan bahwa dia kecolongan. Artinya dia tidak tahu menahu persoalan bagaimana awal mula penambangan itu. Dan sepakat dengan apa yang dikatakan oleh netizen bahwa sebenarnya bukan kecolongan tapi kedunguan. Ibarat kita berada di rumah kita sendiri dan ada orang yang masuk, dan anehnya kita tidak tahu bahwa orang ini sudah masuk 40 kali di rumah kita. Kan tidak mungkin sebanyak 40 kali melakukan sebuah penambangan di Indonesia tetapi tidak pernah diketahui sama sekali pun. Saya kira ini sangat konyol, memberikan alasan yang sangat-sangat tidak masuk di akal. Belum lagi persoalan IKN, belum lagi persoalan makan gratis. Saya kira apa yang menjadi prediksi Pak Prabowo bahwa Indonesia di 2030 betul-betul akan bubar. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu untuk para netizen. Teruslah bersuara agar para kaum bansos bisa semakin kepanasan dan bahkan bisa tersadarkan dan kembali menjadi orang yang berpikir secara normal, tidak lagi bisa diperbudak oleh kaum-kaum tangan besi seperti Jokowi. Dan untuk sahabat-sahabat, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Kita doakan negeri kita ke depannya baik-baik saja, karena sekarang ini sudah sangat miris, sudah sangat berbahaya. Saya kira apa yang terjadi di negeri ini, situasi kali ini betul-betul sangat memprihatinkan. Baiklah, saya kira hanya itu, dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.